perempuan-perempuan ya, cewek-ceweknya masuk ke 10 deretan wanita tercantik di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Terima kasih kamu udah klik video ini. Hari ini aku mau bacain request yang masuk dari Pangesti Rio Oktranida. Nah, jadi Nida ini, aku sapa dulu deh. Halo Nida. Jadi Nida ini minta ngasih usul buat bahas negara Kuba. Jadi dia pengen tahu kenapa sih di sana itu jarang banget mobil baru dan internet susah banget. Padahal zaman modern gini. Katanya gitu. Nah, itu akan aku bahas beserta dengan hal-hal menarik dari negara Kuba. Apa yang pertama kali kamu ingat kalau aku sebut negara Kuba? Cerutu, Fidel Castro, atau Camila Cabello? Lupakan itu. Kita masuk ke sejarahnya dulu, sedikit mengulas sejarahnya. Jadi Kuba ini pertama kali dikunjungi sama Christopher Columbus di tahun 1492. Sempat diduduki oleh Spanyol, kemudian berada di kekuasaan Amerika dalam waktu yang singkat, dan di tahun 1959 berubah menjadi negara komunis. Kuba ini salah satu negara di benua Amerika yang menganut paham komunis. Ibu kotanya adalah Havana dan presiden paling kontroversi adalah Fidel Castro. Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa sih di Kuba itu jarang ditemuin mobil baru? Jadi kebanyakan kendaraan itu di Kuba adalah kendaraan atau mobil-mobil klasik. Nah, kenapa itu alasannya? Sebenarnya banyak juga kendaraan baru, tapi hanya boleh dipergunakan sama pemerintah. Jadi masyarakatnya hanya boleh menggunakan mobil keluaran tahun 1959. Kenapa? Karena pada tahun itu Kuba diembargo oleh Amerika Serikat. Jadi pengiriman mobil dihentikan. Jadi mobil yang beredar pada saat itu adalah mobil terakhir yang mulai dipakai hingga saat ini. Kenapa masih bisa dipergunakan sih sampai detik ini nih gitu? Padahal kan jangka waktunya udah lama banget ya, 1959 sampai 2020. Yang uniknya lagi, masyarakat Kuba ini bisa memodifikasi onderdil yang memang udah rusak, nggak bisa dipakai. Mereka mencari onderdil lain yang masih bisa dipergunakan untuk dipakai di mobil-mobil klasiknya ini nih. Dan mereka ini nih kalau udah punya mobil klasik berarti mereka punya SIM untuk membawa wisatawan berkeliling kota Kuba. Dan itu merupakan pendapatan tambahan untuk masyarakat itu sendiri. Di tahun 2014, pemerintah Kuba itu sempat memperbolehkan masyarakat atau orang-orang dari Kuba ini yang mau beli mobil dari Amerika dengan dikenakan pajak sebesar 100%. Karena di sana sudah mulai banyak dokter, profesi-profesi yang memang bayarannya itu mahal, mereka menyanggupi dengan persyaratan harus melalui persetujuan pemerintah. Tapi kemudian aturan itu kembali dirubah. Pajaknya berubah menjadi sebesar 400%, tapi boleh juga nggak lewat pemerintah. Nah, karena aturan itu nggak masuk akal, jadi kemungkinan orang-orang sih nggak milih untuk beli mobil dengan pajak 400%. Kuba ini menjadi salah satu destinasi yang sering dikunjungi sama orang-orang pecinta mobil klasik. Jadi kalau kamu merupakan orang yang mencintai dan penyuka atau hobinya adalah mobil-mobil klasik, mungkin kamu harus datang ke daerah Havana. Karena di sana banyak banget mobil klasik yang bersedia mengantar kamu kemana aja. Dan yang keren dari Kuba adalah kalau ada mobil plat merah lah, mobil pemerintah yang lewat. Nah, di situ kamu misalkan kamu adalah warganya ya, masyarakat Kuba. Kamu mau minta antar ke pasar atau kemana, itu pemerintah yang menggunakan mobil itu wajib mengantarkan kamu ke tempat tujuannya. Saking pemerintahnya itu sangat mencintai rakyatnya. Pertanyaan kedua itu adalah kenapa sih internet susah didapat di Kuba? Nah, jadi di tahun 1990, Kuba ini mengalami stagnasi. Jadi nggak ada perkembangan tentang internet. Jadi mereka itu keterbatasan internet karena biaya yang mahal, terus juga larangan dari pemerintah dan embargo dari Amerika. Baru di tahun 2018 akhirnya masyarakat Kuba ini bisa menikmati layanan 3G di banyak daerah lah gitu, di satu pulau itu. Tapi setelah mereka mendapatkan layanan itu, mereka malah frustasi karena biaya yang sangat mahal. Di tahun 2008 itu malah ada satu aturan yang mengatakan kalau
masyarakat itu nggak boleh dengan bebasnya memiliki komputer. Jadi kepemilikan komputer ini diatur oleh undang-undang. Saat ini Kuba adalah salah satu negara yang paling menerapkan sensor internet. Jadi mereka masih bisa mengakses Twitter, mereka masih bisa mengakses Facebook, tapi YouTube sama sekali tidak bisa diakses. Bahkan mereka itu nggak bisa menikmati internet di rumah. Jadi mereka yang mau atau membutuhkan internet itu bisa pergi ke kafe-kafe internet atau warung internet yang dikelola sama pemerintah. Kamu yang dari tadi penasaran kan pasti seberapa mahal sih harga dari memiliki internet itu? Nih aku bacain sama kamu ya, jangan dulu kaget. Harga paket internet seluler di Kuba untuk 600 MB adalah sebesar $7 Amerika atau sekitar Rp99.000 hingga $30 atau sekitar Rp427.000 untuk 600 MB. Nah, tingkat harga itu tidak terjangkau untuk sebagian besar rakyat Kuba yang hidup dengan upah sekitar $30 Amerika per bulan. Kebayang ya, jadi satu kali gajian itu habis untuk biaya internet. Nah, kalau ada orang yang mau rumahnya dipasang internet selama 24 jam, dia itu harus membayar sekitar $800 Amerika atau sekitar 11 juta per bulan. Itulah alasan kenapa internet di Kuba sangat sulit didapatkan. Hal menarik lainnya dari negara Kuba ini adalah mereka dilarang untuk menjual Coca-Cola. Jadi ada dua negara yang tidak diperbolehkan menjual Coca-Cola. Yang pertama adalah Korea Utara dan yang kedua adalah Kuba karena embargo dari Amerika. Kalaupun ada Coca-Cola yang dijual itu berarti mereka menjual secara ilegal. Keunikan dari Kuba yang lainnya adalah mereka ini memiliki tingkat melek huruf atau membaca sebesar 99,8%. Itu artinya sedikit sekali orang-orang yang buta huruf di negara Kuba. Malah rasionya ini lebih tinggi dibandingkan Amerika yang jumlahnya kurang dari 99%. Luar biasa ya. Dan keunikan yang lainnya lagi adalah rasio perbandingan antara dokter dan pasien di Kuba ini ternyata lebih banyak dokternya daripada pasiennya. Terbukti dari setiap kali ada wabah di negara lain, Kuba ini selalu mengirimkan tim medisnya untuk membantu menangani wabah di negara tersebut. Nah, yang kemarin-kemarin tuh kejadian waktu adanya COVID. Nah, mereka itu bahkan mengirimkan bantuan medis ke Italia. Luar biasa banget ya. Pencegahan COVID di Kuba itu menjadi salah satu contoh untuk negara-negara lain yang memang kondisinya negara kecil atau negara berkembang. Kuba yang sekecil itu dan pendapatannya sangat minim itu bisa melawan COVID. Dan di tahun 2001 para peneliti Kuba ini berhasil menemukan vaksin kanker paru. Negara sekecil itu tapi bisa menemukan vaksin dan mereka merupakan salah satu negara yang ditakuti oleh Amerika. Terbukti juga dari kalau misalnya orang Amerika nih datang ke Kuba untuk liburan, mereka cuman diperkenankan membawa barang-barang atau oleh-oleh seharga $400 dan tembakau atau alkohol seharga $100. Jadi mereka itu dijatah cuma boleh bawa sebanyak itu untuk pulang ke Amerika. Ada hal-hal menarik dari Presiden Fidel Castro. Jadi waktu Presiden Fidel Castro ini berusia 12 tahun, dia sempat kirim surat sama Presiden Roosevelt untuk minta uang sejumlah $13. Dengan alasan dia belum pernah lihat uang sebanyak itu. Begitu katanya. Dan Fidel Castro ini memiliki hubungan yang cukup dekat sama Presiden Soekarno karena kedua orang ini sama-sama anti-Amerika. Dan kedekatan ini terbukti juga waktu Soekarno mengirimkan surat yang berisi keluh kesahnya Soekarno tentang kejadian G30 SPKI. Wanita-wanita dari Kuba ini kan cantik-cantik ya, kayak Camila Cabello yang tadi aku udah sebutin. Karena Kuba ini masuk perempuan-perempuannya, cewek-ceweknya masuk ke 10 deretan wanita tercantik di dunia. Tapi emang iya sih. Alasannya adalah menurut aku karena mereka itu ketika Amerika ketemu sama Spanyol. Iya gak sih? Kamu yang tahu boleh dong komen di bawah sini, bantuin aku. Menurut aku sih kayak gitu ya. Karena kan cewek-cewek Amerika Latin itu kan memang terkenal cantik-cantik.
Dan berikutnya adalah kalau kamu mau wisata nih liburan ke Kuba dengan UMR Indonesia rata-rata misalkan ambillah 3 juta ya. Kamu di sana sudah bisa beli banyak hal karena perbandingan UMR-nya sekitar 6 kali lipat dari UMR Indonesia. Lebih kecil 6 kali lipat dari UMR Indonesia. Sehingga kalau kamu mau liburan ke sana, cukup bawa uang 3 juta aja. Kamu udah cukup bisa beli dan berkeliling kemana-mana. Mau cobain? Nanti kalau udah coba, kasih kabar lah sama aku. Komen-komen di bawah ceritain gimana sih Kuba sebenarnya. Tapi ya, setelah pandemi ini selesai tentu saja. Itulah informasi tentang negara Kuba. Kalau kamu mau tahu lagi informasi tambahannya, sebenarnya masih banyak lagi hal-hal unik dari negara Kuba. Nah, kalau kamu tahu dan mau menambahkan, boleh kamu nambahin di kolom komentar. Dan boleh juga request lagi, tambah lagi yang banyak. Karena request salah satu bentuk dukungan kamu terhadap channel aku, Tamara Delvi ya. Jangan lupa support terus channel aku dengan klik subscribe-nya, like, dan dinyalakan lonceng notifikasinya biar kita cepat-cepat ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye!